Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, pelaku usaha mikro kecil yang tergabung di Hub UMK PLN Unit Distribusi Kalsel Kalteng. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di meeting online hari ini. Eh, Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat dari meeting ini ya. Saya ingin share screen dulu. Ya. Oke, sudah terbaca ya screen saya ya dengan jelas ya, Bapak Ibu, Mas Bob. Ini jelas ya, Mas Bob. Share screen saya. Jelas Pak, jelas Oke, kelihatan. terima kasih. Oke, jelas Oke, kelihatan. eh, baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang program kolaborasinya PLN dengan Sarina dalam event Bazar UMKM untuk Indonesia yang kali ini lokasinya ada di Stasiun Wus Halim. Nah, ini Wus ini adalah kereta api cepat, jadi salah satu saran moda transport yang terupdate di Indonesia di Jakarta dan kebetulan saya belum pernah ke sana. Oke, nah Bazar UMKM ini tentunya bertujuan untuk memberikan fasilitasi marketing buat produk-produk UMKM yang mencoba mencoba bagaimana produk itu dipasarkan di booth-booth yang ada di Stasiun Halim. Nah, ini selintas tentang stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung itu ada Halim, ada Karawang, ada Padalarang, ada Tegaluar. Nah, pada kali ini program kolaborasi ini ada di Halim Station. Ya. Nah, ini data yang kami diberikan oleh Sarina bahwa jadwal-jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta Wus ini di Halim sangat padat gitu. Ya. Dan penumpangnya mencapai 21.000 ya per hari di akhir pekan. Dan saat ini occupancy rate-nya atau keter apa ya penumpang dari kereta api ini 90%. Jadi itu rata-ratanya sudah sekarang. Jadi luar biasa, sudah padat sekali gitu. Nah, ini beberapa informasi berita tentang apa jumlah penumpang-penumpang dari Wus ya. Dan ini kelihatan sama sekali karena memang ini kereta api kan lagi baru, lagi tren. Jadi banyak yang berminat untuk ikut mengikuti apa untuk naik kereta ini sehingga memadati hampir di seluruh stasiun-stasiun bus. Nah, rencananya bazar ini diadakan pada bulan April ya, bulan April yang di Wus Halim ini, stasiun Wus Halim, bulan April. Nah, yang ini memang adalah kolaborasi antara PLN dengan Sarina, di mana Sarina yang akan menjadi operator daripada booth-nya. Nah, PLN menyediakan UMKM-nya gitu. Nah, kemudian tujuannya yaitu adalah mendukung pengembangan UMKM Indonesia, mempromosikan budaya dan produk UMKM, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran UMKM, memberikan pengalaman yang unik bagi pengguna WUS, serta keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, ini adalah area di mana tempat luar masuknya penumpang bus di Halim, yaitu di lantai 2. Nah, di area yang hijau, area Bazar UKM, di situ nanti apa tempat
produk-produk UMKM akan di display. Jadi area bazar ini dapat menampung 20 mitra ya, dengan setiap booth memiliki ukuran 2 meter kali 2 meter. Dan area komunal itu ada 25 set meja dan kursi, jadi dapat menampung kurang lebih 100 pelanggan. Nah, kemudian prediksi marketnya potensinya kurang lebih 30 juta per hari ya. Nah, ya ini adalah areanya. Nah, kemudian ini adalah eh, ada 6 tenan yang sudah beroperasi di Stasiun Halim itu sejak akhir 2023 tadi. Nah, kalau yang 2024 nanti kita akan meningkat menjadi target sesuai target 85% ya di bulan April ini ada tenan yang akan buka. Nah, ini adalah gambaran booth UMKM yang nanti akan dibuka di bulan April seperti ini ya. Kemudian ini juga yang tadi bersifat kuliner atau food. Nah, ini yang lebih banyak kepada craft nanti. Nah, ini jadi eh, dari segi booth, dari segi eh, tempat lokasi sangat menarik gitu ya. Nah, kemudian siapa sih yang ditargetkan bisa belanja nanti di Stasiun Halim itu? Yang pertama itu adalah yang jelas pasti pengguna transportasi ya. Nah, kemudian masyarakat lokal yang di sekitar-sekitar apa ya, di sekitar stasiun itu juga yang mungkin ada bekerja di sana atau berdomisili di situ juga. Kemudian juga ada turis-turis ya, para wisatawan yang mungkin sewaktu-waktu mereka menggunakan transport bus di Halim. Nah, ini terus bagaimana program kolaborasinya ya? Yaitu yang pertama itu adalah bagaimana mengakomodir partisipasi masyarakat dalam program CSR BUMN. Kemudian juga bagaimana kontribusi UMKM dalam pemberdayaan ekonomi nasional. Kemudian juga bagaimana sih visibilitasnya stakeholder yang membina UMKM dalam komitmen mendukung bisnis lokal. Nah, kemudian juga di bazar ini juga akan memamerkan keberagaman dan kekayaan kuliner Indonesia sesuai dengan pelestarian budaya Indonesia. Nah, skema kerjasamanya seperti ini ya. Sarinah menyediakan booth, dari hasil program kolaborasi dengan PLN, kemudian Sarinah dan PLN melakukan kurasi mitra. Jadi kawan-kawan yang nanti berminat untuk produknya dipasarkan di Adim akan dilakukan kurasi. Nah, kemudian ketiga, Sarinah melakukan monitoring harian terhadap bazar. Kemudian adanya apa ya, semacam saya melakukan evaluasi marketing selama sepanjang periode. Ini kalau nggak salah rencananya 2 tahun sih programnya. Nah, kemudian juga eh, adanya eh, relationship atau komunikasi koordinasi dengan para UMKM oleh Sarina. Nah, produk apa aja sih yang ini yang bisa dipasarkan nanti di program bazar ini? Yang pertama itu adalah clothing. Nah, jadi ini pakaian jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat persyaratan ini tidak boleh kain. Jadi kalau kain sasiran nggak bisa, harus menjadi udah jadi pakaian. Jadi clothing yang mau apakah itu casual, apakah itu kayak semacam etnik, wastra yang kayak batik apa semacam, ataupun nanti yang berupa ini ya scarf ya, apa eh, istilahnya tuh kayak hijab apa segala macam tuh bisa tuh karena itu kan termasuk clothing itu. Kemudian souvenir. Nah, jadi yang masuk tipe souvenir seperti misalkan ada kipas, terus juga mungkin kayak kayak itu ya cincin atau mungkin nanti ada keramik atau
Ya barang-barang yang bisa dianggap souvenir lah gitu ya, kayak topi apa. Kemudian ada yang gifting, hadiah ya, paketan gitu ya, bisa hampers, amenities. Nah, kalau nggak salah amenities ini eh, satu paket, misalkan kayak orang buat traveling kan ada tisu, ada sabun atau apa itu ya, kayak gitu mungkin di amenities ini. Kemudian konveksi ini ya kayak zaman camilan gitu ya, yang kering, yang bisa buat apa, buat temen dalam perjalanan, coklat, permen, oleh makanan. Kemudian, nah kuliner, kalau kuliner ini kan berarti kan di dalam booth tersendiri dia dalam besar Connect Desert. Nah itu, jadi ada 5 kategori produk yang bisa dipasarkan di eh, bazar UMKM kolaborasi antara PLN dengan Sarina. Nah, persyaratan apa aja sih? Ya jelas tadi yang harus sesuai dengan 5 kriteria produk ya. Kemudian masa ketahanan produk itu kan tahan lama gitu ya. Jadi kalau yang kuliner tadi yang ini mungkin untuk UMK lokal sana gitu karena mereka lebih dekat. Kalau kita mungkin agak kejauhan jadi kita nggak bisa ikutin karena apa ya, produknya nggak bisa tahan lama. Kemudian memiliki ciri khas kedaerahan unik ya. Jadi misalkan gini ya, kita punya jaket, misalnya ada bikin jaket, terus jaket motifnya atau bahannya dari kain sesirangan yang mempunyai ornamen-ornamen khas daerah kita gitu, bisa itu. Kemudian, nah ini eh, UMKM-nya harus mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak, karena dikhawatirkan nanti begitu ada repeat order dari Sarinah kita nggak bisa memenuhi, jadi ini jadi salah satu syarat. Kemudian Sarinah meminta adanya eh, akun dari pelaku UMKM-nya ya, akun di media sosial dan e-commerce gitu ya. Nah, ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan muncul gitu ya. Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah UMKM difasilitasi untuk biaya pengiriman produk operasional ke Sarinah Jakarta? Artinya, misalkan ini teman-teman yang dari Kalimantan Selatan ya, itu mau ikut, kemudian biaya pengiriman produknya bagaimana? Nah, ternyata di sini biaya pengiriman produk itu menjadi tanggung jawab UMKM sendiri. Dicatat ya, tolong. Kemudian yang kedua, berapa lama untuk pembayaran hasil penjualan produk dari Sarinah ke UMKM? Katanya sih biasanya tuh H+14, tapi masih diusahakan, ada kata diusahakan itu. Pembayaran dari sana ke UMKM diusahakan H+14, rekonsiliasi setiap 5 hari kerja, atau mungkin nggak posnya langsung dibagi 85% untuk tenan, 50% untuk Sarinah. Nah, ini teman-teman harus dilihat harga ya, sebagai ini ya, jadi pertimbangan untuk harga. Jadi ada sharing 15% dari hasil penjualan itu untuk Sarinah. Nah, 15%. Kemudian di atas ada ongkos kirim. Ya, itu juga harus diperhatikan nanti dalam harga. Kemudian siapakah yang akan membantu penjualan produk ke pelanggan? Nah, ini sepertinya juga ada opsi ya. Jadi ada opsi Sarinah yang menyediakan SPG, atau biasanya UMKM juga kalau yang di sana kan biasanya ada ininya, ada SPG-nya di sana. Nah, ini nanti opsi-opsi ini nanti akan bisa dinegosiasi lanjut dengan Sarinah. Kemudian bagaimana jika produk UMKM di lokasi tidak laku terjual? Dapat dikirim kembali ke UMKM atau terus ditampilkan sampai terjual. Nah, ini berarti
kalau misalnya dikirim kembali, ongkir balnya juga ditanggung oleh UMKM, pasti udah seperti itu. Kemudian, kapan ngirim produk apabila aku terjual? Langsung di display tempat dan dapat langsung diperjualbelikan. Maksudnya ini segera aja gitu lah, kalau ada barang yang habis, laku terjual, langsung diganti, segera dikirim. Bagaimana teknis pengiriman produk UMKM ke sana dan siapa yang memonitor? UMKM dapat langsung melakukan penjualan di booth masing-masing, namun apabila membutuhkan sales, ya petugas, maka barang akan dikirim ke sana terlebih dahulu. Untuk report dapat dimonitoring penjualan oleh apa? Nah, rupanya Sarina nanti akan bikin portal online. Jadi, kawan-kawan UMKM yang nanti punya produk di sana bisa bisa memantau sendiri melalui portal atau aplikasi atau website nanti yang diberikan oleh Sarina. Kemudian, apakah penjualan akan kena biaya PPN 11%? Nah, ya, tentu setiap penjualan transaksi yang dilakukan wajib dikenakan PPN 11%. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam menetapkan harga ya nanti. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang berminat nanti untuk untuk mendaftar ya untuk dekorasi, nanti kita butuh data seperti ini: nama usaha, nama pemilik usaha, jenis kelamin, nomor WA, kategori produk, kemudian foto produk, deskripsi produk. Nah, deskripsi paling penting ya teman-teman, Bapak Ibu, bisa mendistribusikan produknya agar menarik ya. Kemudian harga produk, kemudian kemampuan produksi per bulan, kemudian satuan produksinya itu apakah pieces, kilogram atau apa atau per paket. Kemudian usaha udah berapa lama jalannya, dan kemudian data informasi akun di Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Dan apakah melakukan penjualan keluar daerah, umpamanya nih UMKM yang rutin jual ke Jakarta, ya. Nah, itu disebutkan aja kemana ke Jakarta, atau misalnya jual ke Bandung, sebetulnya ke Bandung gitu. Gitu. Mungkin itu aja dulu apa eh, yang bisa saya share tentang ini. Kita langsung aja ke tanya jawab ya. Eh, karena ini juga kebanyakan saya percaya teman-teman yang lain juga sudah sudah memahami bagaimana sih kerjasama dengan Sarina. Baik, ini Bu Hanik Timur Permata, raise hand, silahkan, ada yang ingin ditanya Bu? Oke, izin Bapak, izin Oke. bertanya. Kira-kira itu nanti untuk kurasinya sendiri, untuk ke Sarinah yang ke Jakarta itu estimasinya bulan berapa ya Pak? Jadi gini Bu, kemarin waktu kita pertemuan dengan Zoom dengan pihak pusat, PLN pusat, jadi kita diminta nanti ngirim data tuh hari Kamis ya paling lambat. Jadi sesudah ini nanti saya akan bikin Google Form sesuai data tadi, siapa yang berminat nanti. Nah, kemudian kurasinya itu ada dua tingkatan Bu. Yang pertama nanti di PLN wilayah Kalsel Kalteng akan melakukan kurasi. Kemudian di sana pusat PLN bersama Sarina yang akan mengkurasi. Nah, kayaknya sih harus harus di Maret ini juga karena bulan April sudah sudah mulai jualan gitu kayaknya gitu, Bu. Oke, siap. Satu lagi Pak, mohon izin. Oke. Kalau produk kita sudah ada di Sarinah Bandara Samsudinur itu gimana ya Pak? Kayaknya nggak ada pengaruh ya Bu, beda. Jadi ya Sarina Oh beda ya. ya beda karena kan yang di Samsudin itu mereka kan kerjasamanya dengan apa ya dengan Angkasa Pura ya. Iya. Nah, kalau yang ini yang di Halim, di Stasiun Wus itu dengan PLN kerjasamanya gitu. Oke, oke, siap Pak. Terima kasih banyak Ya, infonya. makasih juga Bu Aning. Ada lagi yang ingin bertanya? Eh, kalau
nggak ada yang bertanya, boleh juga ada yang sharing, mungkin punya pengalaman eh, kurasi atau apa ya, bisnisnya, jualannya ke Sarina. Kalau ada yang ingin berbagi pengalaman, monggo silakan. Jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman, bisa jadi pembelajaran. Mas Bob, Mas Bob, Iya, siap, Pak. Mas Bob, ini kayaknya perlu juga nih Mas Bob sharing nih, karena sudah pengalaman jual ke Sarinah produknya. Ini kan kayaknya mirip-mirip aja ya dengan biasa ya, dengan yang di... Oke, terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebetulnya, iya memang lebih lebih tepat sharing aja sih, sharing aja. Sharing tentang sesuatu hal yang kebetulan saya pernah ngalamin gitu aja ya. Oke, kerjasama dengan Sarinah itu ada dua. Yang pertama itu dengan Bandara Samsudinur, di situ ada gerai Sarinah. Kemudian yang kedua ada lagi yang di Sarinah Tower ya, yang di sana, di Jakarta sana lah. Oke, untuk yang di Bandara Samsudinur, alhamdulillah lancar aja Pak, lancar aja, aman-aman aja, karena di situ ada mediator di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya itu ada mediator. Dalam hal ini saya sebutkan aja ya, itu dari Dinas Koperasi Pak, dari Dinas Koperasi Provinsi. Dia sebagai mediator. Mediator itu ada ada banyak ada banyak manfaatnya sih Pak, banyak sekali membantu ke UKM. Oke, kita lanjut ke yang kedua dulu ya. Nah, opsi yang Sarina yang kedua itu kan adanya di Jakarta. Nah, itu eh, prosedurnya sama persis seperti yang sekarang ditawarkan dengan kereta cepat ini Pak. Jadi bahwa pihak Sarina hanya menyediakan tempat, hanya menyediakan outlet. Kemudian mengenai pengiriman barang dibebankan ke UKM. Kemudian kalau memang ingin ada penjualan yang banyak, diharapkan UKM harus memiliki sales agent ya, atau SPG atau apa gitu. Bahkan bahkan dalam beberapa hal diwajibkan waktu itu. Heeh, di kayak semacam dianjurkan memiliki sales supaya meningkatkan penjualan. eh Ya, jadi memang dalam pelaksanaannya nggak semudah itu sih. Ada beberapa kendala, termasuk di dalamnya mengenai yang pengiriman barang itu. Apalagi kebetulan waktu itu produk saya adalah kuliner Pak, coklat. Jadi ada beberapa kendala ya. Kemudian di sananya pun ya, karena produknya ibaratnya hanya di display gitu aja, kita kita juga nggak punya SPG, otomatis ya secukupnya aja lah. Ya, apa penjualannya nggak terlalu besar juga gitu. Nah, belajar belajar dari dua kondisi ini Pak, dua kondisi ini antara yang di bandara dengan yang di Sarinah Towernya waktu itu, alangkah baiknya Pak, alangkah baiknya kalau kalau memang ini katakanlah difasilitasi oleh pihak PLN ya. Mungkin pihak PLN-nya ini eh, bisa 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 lebih jauh sih membantunya gitu. Maksudnya bisa bisa lebih memediasi. Jadi bukan hanya sekedar mempertemukan antara UKM dengan sebuah kesempatan jualan di Sarinah, tapi juga bertindak jauh lebih dari itu gitu loh. Berkaca dari keberhasilan Dinas Koperasi di Sarinahnya Bandara Samsudinur. Nah, dalam bayangan saya, pihak PLN itu nanti bisa dia ber apa ibaratnya berfungsi sebagai koordinatornya lah, koordinatornya. Jadi kayak misalnya pengiriman barangnya itu nanti bisa bisa kita pikirkan terkoordinir sehingga tidak
tidak mesti satu persatu UKM langsung kirim ke sana. Apa nggak sebaiknya nanti kan di di grup-grupkan dulu gitu. Kemudian nanti eh, terutama dari segi SPG-nya Pak, SPG sales agent-nya itu. Kalau di bandara itu kan kebetulan SPG-nya itu disediakan oleh mediator ini Pak dari pihak dinas koperasinya. Nah, jadi kita kita leluasa Pak, kayak ngirim barang enak, terus returnya juga enak. Karena eh, karena si SPG-nya ini memang bagian dari Kalsel gitu. Nah, saya membayangkan nanti PLN juga mungkin bisa seperti itu, Pak. Bisa seperti itu. Jadi dari pihak PLN juga menyusun kayak semacam draftnya, mungkin menganggarkan juga untuk hire SPG-nya berapa orang gitu. Paling tidak nanti yang SPG-nya ini khusus untuk menjual produk-produk Kalimantan Selatan kan, otomatis nanti di briefing, nanti ada pertemuan Zoom seperti ini, masing-masing UKM menyampaikan ini loh produk kami seperti ini. Nanti dari SPG-nya kan dia ada dapat pengetahuan tentang produknya gitu loh. Karena begini Pak, kalau kalau tanpa SPG memang betul bahwa penjualannya sangat minim. Nah, tapi kalau misalnya dibebankan harus ada SPG, rate-nya kan tinggi Pak di Jakarta sana. Rate-nya tinggi sekali di sana itu. Apa upah minimumnya juga tinggi di sana. Hmm. Nah, tapi paling tidak kalau kalau bergabung, kalau bergabung, baik itu misalnya syukur-syukur diambil alih oleh pihak PLN eh, dalam hal dalam hal gaji SPG dan lain-lainnya, ataupun misalnya sharing dengan UKM, itu nanti dalam pelaksanaannya bisa aja sih Pak sebetulnya. Jadi sharing kepada UKM pun sebetulnya nanti apa bisa lebih dibicarakan lagi, misalnya kayak untuk UKM yang memang produk-produknya laku, ada penjualan, otomatis kan dia punya margin. Nah, dari situ misalnya ada kewajiban untuk sharing operasional SPG gitu loh. Tapi untuk UKM yang kebetulan produknya penjualannya minim, ya otomatis sharingnya lebih kecil lagi. Itu hal-hal yang seperti itu nanti bisa dibicarakan sih Pak. Tapi paling tidak kalau sudah terbentuk kayak misalnya mediatornya di tengah-tengahnya, jadi lebih leluasa nanti kita gitu loh. Eh, Sementara sih itu dulu Pak. Jadi ya saya membayangkan kalau seandainya kesempatan berjualan di Sarinah yang kereta cepat ini bisa kita kondisikan seperti eh, kesempatan jualan di Samsudin Nur yang yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, itu malah bagus Pak. Jadi insya Allah malah bisa berjalan gitu lah. Jadi mudah-mudahan dari pihak PLN-nya bisa bisa berpikir lebih jauh dari hanya sekedar mempertemukan gitu aja Pak. Sementara itu aja Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Mas Bobi sharingnya ya. Nah, jadi teman-teman ini eh, sangat berharga sharing dari Mas Bobi ini, pengalaman yang dibagikan kepada kita sebelum kita memutuskan apakah ikut bergabung di Sarina atau enggak. Jadi kemudian yang ada catatan yang penting tadi adalah perlunya ada fasilitasi ya. Jadi mediasi dari stakeholder yang bisa mempertemukan kepentingan dan apa UMKM dengan bisnis di eh, Sarinah gitu. Baik. Oke, dan tercatat dengan sempurna Mas Bob. Terima kasih. Ada lagi yang lain ingin bertanya atau ingin menambahkan? Bapak Ibu, teman-teman para pelaku usaha, apakah dalam penyampaian materi tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau misalkan sudah optimis, sudah positif ingin berminat mendaftar untuk program Sarina ini?
Bapak izin bertanya lagi boleh Pak Rizla? Silakan Bu Hanik. Inge, maaf Pak. Tadi kan untuk apa ya, kita untuk HPP dan menentukan harga. Apakah harga yang asli dari kita itu yang di-sharing nanti di produk ya, istilahnya di katalog. Terus harga yang di Sarina yang tentukan dari PLN atau udah kita up duluan include PPN, ongkir dan segala macam tadi Pak Riza. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, yang pengalaman di Bandara Samsudin Nur, Pak, itu kita kan tidak boleh mencantumkan IG, Facebook, intinya keterangan personality brand itu sendiri. Apakah sama ya, Pak? Mohon izin. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, yang pertama mengenai harga, Bu. Nanti PLN nggak campur masalah harga, Bu. Nanti Ibu langsung nanti menentukan harga ya. Jadi pelaku usaha sendiri yang akan nanti dalam dalam data nanti, misalnya saya kirim Google Form nanti di situ harga tadi. Nah, harga itu bisa aja udah diinkludkan Bu dengan sharing ke Sarina sama PPN sama mungkin biaya biaya ini ya biaya pengiriman gitu. Jadi saya rasa harga tuh harus sudah all in Bu. Ya. Kemudian yang satu lagi tentang medsos. Ya, medsos kita tidak meminta mencantumkan di produk atau di kemasan, Bu. Tapi cukup nanti di dalam data, nanti di dalam data apa registrasi atau pendaftaran keikutan program nanti kita mintakan data nanti untuk ini untuk akun sosmed sama marketplace-nya yang udah jalan gitu. Itu ya Bu Anik ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi teman yang lain, Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang sesuatu. Nanti biar jelas ya sudah sebelum nanti begitu formulir online saya share, nanti jangan jangan asal-asalan ngisi gitu loh, belum paham lagi ngisi gitu nanti malah jadi masalah nanti kalau belum paham gitu kan. Karena nanti data-data yang terkirim melalui Google Form itu nanti kita akan langsung teruskan ke PLN wilayah sini, juga nanti ke pusat yang akan sama-sama dengan Sarina untuk melakukan kurasi gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Chatting ini di chat ada yang bertanya, dengan info PPN mau naikkan jadi 12%. Nah, itu Pak, kira-kira hitung estimasi tersebut dana untuk perlengkapan HP. Ya udah kan baru isu ya belum dinaikkan lagi. Ya jangan spekulasi dong. Jangan langsung ini yang anggap 12% karena belum resmi gitu. Masih masih wacana itu belum resmi. Nanti gini aja juga nanti materi saya share di grup ya biar nanti bisa atau boleh nggak ya di sharing di grup nanti. Atau nanti rekaman Zoom-nya aja nanti di ini di YouTube nanti. Rekaman Zoom nanti akan saya upload di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa nanti menyimak lagi gitu kalau ada yang kurang paham dari YouTube nanti. Karena ini waktunya sampai Kamis saja nanti mungkin hari ini saya bikin Google Form-nya, saya share nanti silakan Bapak Ibu ngisinya nanti. Ada pertanyaan di chat lagi, ini apa tadi? Saya warga baru Pak, kalau ikut di Sarina Samsudinur bisa. Wah kebetulan saya nggak nangani di sana. Ini
dari siapa nih? Dari keripik Mama Ani. Saya enggak nanganin yang di sana. Mungkin langsung ke dinas dinas koperasi UKM provinsi. Tanya-tanya di sana ya. Keripik Mama Ani. Kalau mau ikut di sana silakan nanti. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya atau yang ingin berkomentar, mungkin Zoom hari ini saya akhiri, ya, saya akhiri, ya, mudah-mudahan nanti ini bisa bisa bermanfaat dan juga bisa nanti menjadi salah satu peningkatan usaha pemasaran Bapak Ibu. Pak Abdul Hayat. Ya, nanti saya akan share di grup nanti untuk Google Form-nya ya. Jadi kalau siapa yang ingin berminat untuk eh, ikut program Bazar UMKM di Wush Halim, monggo silakan. Nanti akan kita proses pengiriman data untuk dikurasi. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar, mudah-mudahan puasanya tidak bolong-bolong dan juga usaha juga tetap jadi dalam masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Salam, makasih Pak.